Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiatul Hasanah dari NIM T 2019-3058. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian subjek tunggal. Menurut Tony Engels mengemukakan bahwasanya penelitian subjek tunggal atau disebut dengan SSR merupakan sebuah penelitian eksperimen yang untuk mengetahui sebuah treatment yang diberikan kepada subjek secara berulang-ulang. SSR itu juga sangat sesuai apabila diaplikasikan kepada siswa yang sangat berkebutuhan khusus. Macam-macam penelitian subjek tunggal. Grafik desain subjek tunggal. Penelitian subjek tunggal pada umumnya menggunakan grafik garis untuk menyajikan sebuah data. Contohnya itu bisa dilihat pada makalah, tabelnya di situ sudah bisa dilihat. Menurut dari tabel di makalah itu jelaskan bahwasanya variabel dependen atau hasil pada sumbu vertikal yaitu ordinat atau y-aksis. Contohnya itu misalnya seorang guru mengajar keterampilan untuk siswa tapi sangat terbatas. Maka respon yang benar akan ditampilkan pada sumbu vertikal. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Salihah dari NIM T 2019-3077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat modifikasi perilaku. Kegiatan modifikasi perilaku atau behavior modification secara umum mendasarkan kegiatannya pada pemikiran psikologi behaviorisme. Sedangkan psikologi behaviorisme banyak dipengaruhi oleh teori stimulus respon dari Pavlov dan yang kemudian dikembangkan oleh B.F. Skinner. Pada tahun 1938, ia menerbitkan artikel dengan judul The Behavior of Organism, yang di dalamnya menjelaskan hasil eksperimennya pada tikus. Atas dasar hasil eksperimen tersebut, ia memperkenalkan konsep dan prinsip operant conditioning. Konsep operant conditioning inilah merupakan hal yang baru yang sebelumnya hanya dikenal responden. Conditioning dari Pavlov atau Martin dan Peer 1999. Modifikasi perilaku itu sendiri adalah kegiatan yang sekarang ini sebagian besar diaplikasikan pada perilaku manusia, seperti dalam proses pengajaran, pendidikan jasmani, kesehatan, dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, dalam melakukan praktek modifikasi perilaku, termasuk dalam penelitian dengan subjek tunggal, harus memperhatikan prinsip dan etika modifikasi perilaku. Sehubungan dengan kegiatan modifikasi perilaku, ada istilah lain yang sekarang menjadi populer yaitu Applied Behavior Analysis, disingkat ABA. Perkembangan penerapan ABA di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, maupun sosial semakin pesat dan luas. Kemudian inovasi dalam bidang pendidikan mulai dilakukan dengan dikembangkannya penggunaan reward atau ujian dan punishment atau hukuman untuk mengelola perilaku siswa dalam proses pengajaran di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safila Afifah, NIM T 2019-3076. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel dan sistem pengukuran. Istilah variabel merupakan istilah yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap konsep jenis penelitian. Menurut V.N. Geringer, menyebutkan variabel sebagai sebuah konsep seperti halnya laki-laki dalam konsep setiap jenis kelamin, insaf dalam konsep kesadaran.
Variabel dapat diartikan sebagai pengelompokan yang logis dari dua atribut atau lebih. Variabel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Contoh variabel kuantitatif, misalnya luasnya kota, umur, banyaknya jam dalam hari, dan sebagainya. Contoh variabel kualitatif, misalnya kemakmuran dan kepandaian. Menurut hubungan antara variabel dengan variabel yang lainnya, maka macam variabel dalam penelitian dibedakan menjadi 1. Variabel independen, 2. Variabel dependen, 3. Variabel moderator, 4. Variabel intervening, 5. Variabel kontrol. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pengukuran. Sistem pengukuran merupakan teknis pengukuran yang telah berperan penting sejak awal peradaban manusia ketika pertama kali digunakan untuk mengatur transfer barang dalam perdagangan barter agar terjadi pertukaran yang adil. Tujuan sistem pengukuran adalah menghubungkan pengamat dengan proses yang ditinjau. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasai Syahri, NIM T2019-3051, ingin mempresentasikan mata kuliah metode penelitian kuantitatif MPI dari kelompok 10 tentang sistem pencatatan data. Sistem pencatatan data menurut Tawney dan Guest secara garis besar ada 3 macam prosedur, yakni pencatatan data secara otomatis adalah data dengan prosedur ini biasanya dilakukan dengan menggunakan alat-alat teknologi modern. Seiring penggunaan alat modern, hampir tidak ada yang dapat dipisahkan dengan penggunaan yang namanya komputer. Jadi pencatatan dengan otomatis ini dapat meminimalisir human error dan efisien waktu dapat dipercepat. Dengan hal ini prosedur secara otomatis dapat memberikan sebuah hasil yang memuaskan dan tentunya tidak dapat diragukan lagi. Yang kedua, pencatatan dengan produk permanen. Pencatatan dengan produk permanen dilakukan terhadap variabel dan target yang dihasilkan oleh banyak subjek, di mana datanya didapat secara langsung dan berada pada dokumen tertentu. Misalnya seorang guru meminta data dari siswa untuk menyelesaikan soal-soal seperti mata pelajaran matematika yang diserahkan berupa lembar jawaban, kemudian lembar jawaban diserahkan langsung kepada si guru. Yang ketiga, pencatatan dengan observasi langsung, yakni kegiatan observasi yang langsung dilakukan untuk mencatat data variabel terikat pada saat kejadian dan objek yang terjadi. Jadi semacam ini ada beberapa jenis yang dilakukan untuk melakukan pengukuran yang baik, yakni pencatatan kejadian, durasi kejadian, latensi kejadian, interval, dan sampel waktu. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pencatatan data. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.